Aksi nyata Modo 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Syari Arbayanti, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pelolo Timur, Kabupaten Kota Baru. Pada aksi nyata ini, saya akan menyebarkan pemahaman budaya positif melalui diseminasi kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Pelolo Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Handayani selaku koordinator kurikulum, yang terhormat Bu Syari Arbayanti selaku pemateri di kegiatan hari ini, dan Ibu SMA Negeri 1 Pelolo Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kegiatan kita hari ini Angkatan 9 oleh Bu Syari Arbayanti MPD mengenai diseminasi budaya positif, dan rangkaian yang akan kita lewati pada diskusi kita kali ini ialah 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Penyajian materi, 4. Sesi tanya jawab, dan 5. Penutup. Acara pertama kita buka dengan membaca basmalah. Berikutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bu Handayani selaku koordinator kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama di ruang perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan di diseminasi politik hari. Semoga nanti ke depannya materi yang disampaikan dari Sari bisa kita terapkan di sekolah kita. Sambutan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai diseminasi budaya positif, dipersilakan Pak Sari. Terima kasih Bu Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Kurikulum SMA Negeri 1 Pelolo Timur, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berhadir dalam diseminasi budaya positif yang merupakan adalah kegiatan aksi nyata kami sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Baru, yakni diseminasi budaya positif ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata yang harus kami imbaskan atau kami sebarkan pemahaman tentang diseminasi budaya positif kepada lingkungan sekolah di mana kami mengajar. Baiklah, apa tujuan dari diseminasi positif ini adalah sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak kepada CGP dengan membuat aksi nyata melalui pengimbasan dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Pelolo Timur, mewujudkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Pelolo Timur, dan yang nanti diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita. Apa itu diseminasi budaya positif? Diseminasi budaya positif guru penggerak adalah upaya untuk menyebarluaskan budaya positif di kalangan guru agar di sekolah mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang budaya-budaya positif yang dimiliki oleh anak-anak. Saya juga memberitahu tentang informasinya, kemudian kita saling sharing. Kemudian tentang diseminasi budaya positif guru penggerak. Diseminasi budaya positif guru penggerak adalah proses menyebarkan dan mendorong praktik-praktik yang menciptakan kebudayaan yang positif di sekolah. Ini melibatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, inspiratif, dan saling mendukung. Karena jika tidak ada kolaborasi antara guru, siswa, kemudian staf sekolah yang lain, kemudian budaya positif tidak bisa kita jalankan dan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Tujuan dari diseminasi budaya positif guru penggerak adalah, tujuan utamanya dari diseminasi budaya positif guru penggerak adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Hal ini difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta pencegahan perilaku negatif dan intimidasi di sekolah. Hal-hal yang mungkin kita ketahui di beberapa sekolah ataupun termasuk di sekolah kita sudah terjadi, mungkin pernah terjadi dulu intimidasi atau perilaku-perilaku negatif oleh siswa, baik siswa ke siswa atau siswa ke guru ataupun yang lainnya. Tetapi kita bukan menjustis bahwa ini harus terus kita salahkan, tetapi kita berusaha untuk memperbaikinya agar budaya positif di sekolah dapat kita terapkan. Kemudian apa sebenarnya dari diseminasi? Mengapa harus ada diseminasi budaya positif? Karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kita, terutama sekolah penggerak, maka kita menunjukkan tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa tujuan pendidikannya?
Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya, guru itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Hal lain yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah KHD mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku yang tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Nah, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, oleh karena itu guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Seperti yang kita laksanakan kemarin tentang visi perubahan kita, bahwa kita ingin melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Artinya kita juga harus sejalan dengan filosofi pemikiran KHD. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, sesuai dengan pemikiran KHD, maka budaya positif itu di sekolah harus diciptakan agar murid bisa belajar dengan nyaman, aman, dan nyaman di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, menurut Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Bokta? Ya, hubungannya dengan sekolah. Yang sudah kita lakukan setiap pagi yaitu kegiatan kerohanian yang membaca itu surat seperti surat Yasin, surat Al-Kahfi dan lain sebagainya, itu adalah contoh dari penanaman budaya positif kalau menurut saya dari segi iman dan takwa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Okta, atau ada yang ingin menambahkan tentang budaya positif di sekolah kita? Artinya untuk iman dan takwa, beriman dan bertakwa, untuk budaya positif di lingkungan sekolah kita mungkin sudah bisa dijalankan. Ada yang lain bisa menginformasikan tentang apa itu budaya positif? Ya, contoh budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita itu kayak tentang kecintaan, apa namanya? Cinta pada lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu Besari. Ya, kasih. Terima kasih Ibu Ning. Baik, kita akan memahami apa itu sebenarnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan sebuah paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam orang yang memiliki masalah. Karena kita punya masalah di dalam, intrinsik itu yang kita atasi. Kemudian ketika dihadapkan dengan masalah maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak perlu mencari nilai negatif, tapi kita perlu menggali nilai-nilai positif yang ada pada diri anak. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita berpikir sejenak, apakah budaya positif di sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid? Mama? Menurut saya sudah, karena selama ini apa yang kita lakukan itu selalu melibatkan anak-anak, dan misalnya seperti baru ini saya dilaksanakan seperti kesepakatan kelas, itu kan bukan guru sendiri yang membuat seperti ini aturannya di kelas, tapi kan juga hasil diskusi dengan anak-anak seperti itu. Jadi keterlibatan murid sudah dilaksanakan. Bu Ama, jadi budaya positif di sekolah kita dengan berpihak kepada murid mungkin sudah kita jalankan. Nah, kemudian ini peran guru sebagai penggerak budaya positif adalah guru memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara budaya positif tadi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Amal bahwa kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti akan kita pelajari di sini apa itu sebenarnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi, mungkin dari Ibu Amal akan menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Mereka dapat menjadi contoh, mengajar nilai-nilai positif dan melibatkan siswa dalam aktivitas yang mendorong sikap positif.
Konsep utama budaya positif ada 6. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi ada 5 posisi kontrol. Restitusi juga ada segitiga restitusi. Di sini kita akan mempelajari posisi kita sebagai 5 posisi kita, kemudian bagaimana kita menangani anak yang bermasalah agar kita mendapatkan identitas yang sukses dari anak. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Mungkin tadi sudah kita sebutkan bahwa lingkungan positif di sekolah kita seperti berintak, kita mengaji dulu, kemudian kesepakatan kelas yang dibuat, kemudian peduli lingkungan tadi dikatakan. Nah, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, saya akan meminta bantuan kepada siapa yang bersedia, Ibu Larni atau siapa yang bersedia. Kita akan mencoba tugas Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, rekan Anda adalah B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, silakan Anda tuliskan di kertas di depan Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan salah tangan Anda. Di dalam kertas yang saya berikan, Anda tuliskan sebuah kata-kata yang sangat berharga atau menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting di dalam kepalan tangan Anda. Silakan Anda tuliskan hal penting menurut Anda. Hal penting dalam diri Anda yang sangat penting. Hal penting. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Bu Larni silahkan ke depan. Jujur tuh. Jodoh. Iya, betul kan dalam kehidupan yang penting. Hal yang penting. Betul. Oke, ada yang mau membantu membuka kepalan tangan Bu Larni? Tugas B, Boci menggombal, merayu, kemudian menghardik. Di sini Anda, teman B adalah rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ayo nak. Ya. Harus sampai bisa membuka, harus sampai bisa membuka. Kita tidak tahu apa yang terus sebenarnya. Iya, boleh ya. Penasaran aja. Iya deh. Pakai aja Mika. Bisa kalau Anda tidak bisa menyampaikan alasannya. Iya, selama saya belum ada, saya kadang dikontrol itu ada di bulan. Banyak alasannya nih, Ay. 1001 alasan keluarga. Ya, orang ada di bulan. Bisa nggak membuka nih? Dengan bujukan rayuan. Keroyok nih. Ayo jelaskan nak. Bisanya dipukul lah. Bisanya dihajar. Buka nggak dak? Anda atau B menutup kepalan tangan Anda, mengapa? Apa alasan Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kenapa Anda tidak mau membuka? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Saya sendiri yang punya kontrol untuk membuka atau menutup yang ada di kepala saya karena ini adalah sesuatu yang berharga dan mungkin sesuatu yang privasi yang mungkin orang lain belum tentu bisa mendengar apa yang atau membaca apa yang saya pegang di tangan saya ini. Terima kasih artinya. Terima kasih Bu Larni. Artinya di sini setiap orang mempunyai kontrol diri yang bisa mereka miliki bahwa mereka ingin melakukan kesalahan atau mereka mau melindungi apa yang mungkin dirasa mereka penting.
apa yang mungkin dirasa mereka penting, mereka tidak ingin memberitahukannya kepada orang lain, mereka ingin merahasiakannya dengan orang lain, mereka tidak ingin memberitahunya, maka mereka pegang hal penting tersebut dalam diri mereka. Kontrol diri berada pada diri kita, dan dia tidak punya alasan untuk melepaskannya karena baginya itu penting. Kalau dia lepaskan maka dia akan kehilangannya, atau dia akan atau semua orang mengetahuinya, maka dia memegangnya dengan benar. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang pertama adalah A. Ilusi guru bahwa guru mampu mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol tadi seperti tadi dibujuk. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. C. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Menurut Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu mengalami keempat ilusi ini? Ilusi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalaminya? Bapak dan Ibu memaksa murid untuk mengerjakan tugas? Pernah. Apakah menurut Bapak dan Ibu setelah dipaksa, anak-anak akan terus melaksanakan kegiatan atau tidak? Atau karena hanya dipaksa saja, kemudian setelah berhenti kita paksa, maka anak-anak tidak akan mengerjakannya lagi. Oke? Setelah kita melakukan pernah pengalaman melakukan pemaksaan harus mengerjakan tugas pada siswa, ada 3 jenis respon dari siswa. Yang pertama, langsung mengerjakan karena mungkin sudah sadar akan memang tugasnya harus dikerjakan. Yang kedua, dikerjakan karena terpaksa. Yang ketiga, tidak mengerjakan. Jadi setelah saya suruh dengan paksa tadi suruh mengerjakan, ada 3 respon tadi. Terima kasih Bu Larmi. Jadi nah terkadang di sana kita mendapatkan siswa dengan berbagai macam tadi. Yang anak mungkin sekali kita bilangin langsung paham, kerjakan gitu kan Bu Larmi. Kemudian yang kedua, anak yang kedua dipaksa dulu baru bisa. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengerjakan sama sekali. Artinya kesadaran dirinya masih tetap belum muncul. Nah, bagaimana cara kita nanti memunculkan kesadaran diri anak dengan melalui segitiga restitusi yang akan kita pelajari pada bagian terakhir. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon berupa teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat di sini stimulus respon. Realitas bahwa kebutuhan kita sama. Teori kontrol, kalau teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda-beda karena ada anak yang memiliki kemampuan yang A, ada anak yang memiliki kemampuan B, itu yang disebut dengan kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama itu kalau stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa kita mengubah pandangan orang sama dengan kita? Tidak. Karena pada teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pendapat orang, pandangan orang tidak akan sama dengan kita, berbeda-beda. Makanya di teori kontrol dikatakan bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu harus kita pahami. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu ada tujuan. Artinya perilaku buruk yang dilakukan oleh anak, dilakukan oleh siapapun pasti ada tujuannya. Misal, anak-anak berkelahi, berarti kan ada tujuannya. Karena meluapkan emosinya. Kemudian anak-anak menangis, mengeluarkan rasa sedihnya. Berarti mereka melakukan ada tujuannya. Kemudian
Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, nah yang tadi kita alami pada bulan ini, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Karena kita yang memiliki diri kita. Kemudian, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada teori kontrol, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat tadi bujukan dengan Bularni gagal, bisa dilakukan pemaksaan itu kalau stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin juga diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan disiplin pada diri kita sendiri? Apakah kita sudah memiliki disiplin positif pada diri kita sendiri? Bagaimana Bu Baya? Mencapai disiplin itu pasti kita harus mempersiapkan diri. Artinya kita memang, kalau bagi saya, kalau untuk disiplin pagi bangun, ya kita yang memulainya. Kita yang memulainya, artinya kita yang entah itu terpaksa, entah itu karena ada hal tertentu, ya otomatis kita yang memulainya. Ya betul. Artinya di sini ada sebuah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya di sini sesuatu hal yang dilakukan karena seseorang pada diri kita sendiri, artinya pada dirinya sendiri untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Artinya kata Ibu Baya tadi, kita paksa, kita apapun, yang penting kita harus disiplin dari seperti itu. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Tadi yang seperti dikatakan Bu Baya, bahwa dalam diri sendiri kalau ingin turun pagi ke sekolah, maka harus bangun pagi-pagi. Berarti mengontrol diri kita sendiri, memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Artinya ada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Seperti yang dikatakan Bu Baya, bahwa jika ingin bangun pagi, Bu Baya berarti ingin menerapkan disiplin dan tanggung jawab beliau bahwa beliau tidak ingin terlambat ke sekolah. Artinya nilai yang beliau hargai adalah sebuah nilai tanggung jawab terhadap pekerjaan. Benar, Bu Baya? Oke. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi tanggung jawab Bu Baya terhadap pekerjaan itu merupakan adalah nilai kebajikan yang merupakan sifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu pasti ingin memiliki sebuah nilai-nilai kebajikan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Sama tadi yang dikatakan Bu Baya, ingin disiplin diri beliau, tepat waktu datang ke sekolah, artinya tujuan beliau adalah tidak ingin terlambat sampai ke sekolah. Kemudian Diana Golson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah The Virtues Project atau proyek nilai kebajikan. Ada peduli, keterus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih,
bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri dan rendah hati yang kita bisa lihat di sini, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian dan keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan pengertian. Kita lihat di sini. Di sini ada teori motivasi. Motivasi perilaku manusia yang pertama ada 3 motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak anak-anak menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman? Ini teori motivasi. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya dia melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan imbalan dan penghargaan. Kemudian terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kita lihat, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka anak akan berpikir bahwa apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Karena dia hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia akan mencoba. Kemudian apa yang akan saya dapat jika melakukan ini bagian kedua? Jika dia mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka dia akan berpikir, apa yang saya dapat ya jika saya melakukannya? Apakah akan dapat penghargaan? Apakah akan dapat hadiah dari guru? Kemudian yang ketiga, yang kedua ini, poin kedua ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, ini merupakan adalah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, maka ini akan menjadi seperti apa saya jika melakukannya. Ini merupakan motivasi intrinsik dalam diri anak yang mungkin akan membentuk pribadi anak menjadi memiliki sebuah disiplin yang positif, karena mereka melakukan sesuatu bukan karena terpaksa dari ketidaknyamanan, bukan karena imbalan, tetapi karena ada nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Seperti tadi yang mungkin dilakukan Bu Baya, bahwa beliau percaya jika bangun pagi mereka belum bertanggung jawab untuk sebagai pekerjaan. Artinya nilai-nilai yang dia hargai. Hukuman dan penghargaan. Nah, bisa kita lihat di sini ada hukuman dan penghargaan. Tindakan guru yang pertama, bisa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Bisa Bapak Ibu tuliskan apakah ini hukuman atau ini sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Baik. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Oke. Membersihkan coret murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Baik, kita akan lihat jawabannya. Yang pertama adalah sanksi atau konsekuensi. Yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga adalah sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang keempat adalah hukuman. Yang kelima adalah sanksi atau konsekuensi. Dan terakhir adalah hukuman. Kita lihat lagi. Nah, bisa Ibu lihat lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membantu ketertinggalan pelajaran. Kita lihat.
Yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga sanksi atau konsekuensi, keempat sanksi atau konsekuensi, kelima sanksi atau konsekuensi, keenam juga sanksi atau konsekuensi. Dari paradigma tersebut yang tadi kita tampilkan, menurut Bapak dan Ibu, apa sih sanksi, apa sih hukuman itu? Menurut Ibu atau Bapak, apakah hukuman itu dan apakah sanksi itu? Bu Lina? Ya Allah. Oke. Kalau hukuman itu biasanya tidak dikehendaki, ya. Terus kalau sanksi atau konsekuensi biasanya sudah ada apa ngarannya, kok bila berbuat berarti harus bertanggung jawab. Berarti kalau perbuatannya salah berarti apa konsekuensinya kayak itu. Iya, betul. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin ada yang berbeda pendapat tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bu Ana? Apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman tadi seperti dikatakan Bu Iin adalah tidak terencana atau tidak tahu atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya pada saat memberi hukuman anak-anak tidak dilibatkan. Kita langsung otomatis memberikan, ya kan Bu? Seperti itu maksudnya. Kemudian bersifat hanya satu arah. Karena kita yang memberikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah terencana dan seperti dikatakan oleh Bu Iin bahwa ada peraturan yang sudah dibuat, kemudian dia karena dia melakukan kesalahan maka itulah konsekuensinya. Artinya terencana disepakati sesuai dengan aturan. Tetapi ini tetap murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru adalah selalu memonitor murid. Sekarang yang ketiga adalah restitusi. Ini yang akan kita lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi sendiri. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama karena kita beri hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan jadinya. Tetapi kalau konsekuensi dia menghargai sebuah disiplin. Hukuman berupa paksaan, konsekuensi berupa stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi terjadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman harus konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya karena terlalu sering dihukum, takut dihukum lagi, anak akhirnya menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan, karena mereka akan takut bahwa oh, jika aku melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kemudian, hukuman membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Tetapi konsekuensi akan membuat dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, untuk time out. Kita lihat di sini. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini, dihukum oleh penghargaan pun ternyata itu adalah merupakan sebuah hukuman. Memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek karena efektif hanya pada jangka pendek, dan jika jangka panjang akan membuat anak ketergantungan dan kehilangan motivasi. Mereka akan melakukan sesuatu hanya karena ada penghargaan. Kemudian penghargaan pun tidak efektif, hal ini karena kita terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin meneruskan perilakunya. Penghargaan pun dapat merusak hubungan karena pada saat kita memberikan penghargaan kepada 1-2 orang, maka akan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu akan menciptakan sebuah kecemasan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga bersifat menghukum. Orang tidak suka dikendalikan terlalu lama sehingga terlihat sebagai hukuman. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang perlu diingat.
Bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya restitusi diharapkan mampu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita lihat pada proses hukuman akan menghasilkan identitas yang gagal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, tetapi murid atau anak Anda akan tersakiti. Nah, kemudian di identitas sukses akan menghasilkan kedisiplinan, yakni pada konsekuensi dan restitusi. Artinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak hanya untuk jangka pendek, tetapi kalau dia dibiasakan, maka akan jangka panjangnya akan menghasilkan yang baik. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini kita lihat ini identitas suksesnya. Di sini kita dapat melihat ada identitas sukses pada konsekuensi dan restitusi, kemudian hal negatif dan positifnya. Negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Positifnya, lakukan pada konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Artinya menanyakan ke anak, apakah ini yang ingin kamu lakukan? Kemudian, model paksaan, stimulus respon, teori kontrol, yang ini mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri akan menjadi buruk pada negatif, tapi pada netral, konsep diri akan menjadi baik, sedangkan pada positif, pada restitusi akan membuat konsep diri menjadi semakin kuat. Kemudian, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan pada hukuman, tetapi pada netral, murid akan taat pada peraturan. Dan pada restitusi, anak akan belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian mencoba mengatur anak dengan penguatan negatif, kemudian mencoba mengatur anak dengan penguatan positif, sedangkan pada restitusinya positifnya adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atas kontrolnya. 3. Keyakinan kelas. Nah, setelah nanti kita menerapkan budaya positif pada anak, kita mencoba untuk menerapkannya dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bisa dibantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bu Larni? Secara personal, siswa itu sendiri dengan membuat keyakinan mereka sendiri itu, dia juga harus bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah mereka sepakati bersama. Bagaimana kita mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang efektif, ketika guru memberikan sebuah penawaran kepada siswa tentang kondisi apa yang mereka inginkan di kelas, kemudian siswa memberikan ide-ide, memberikan respon dan tanggapan tentang beberapa kebiasaan yang harus diterapkan di kelas supaya mereka di dalam kelas itu punya kondisi di mana semua berlaku sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bu Lali. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan, baik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan, oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Kedisiplinan, baik. Di sini kita menyebutkan bahwa ini adalah merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang mungkin ada dalam diri kita. Kita menggunakan helm pada saat berkendara, artinya supaya selamat. Artinya nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kita menggunakan masker, itu adalah kesehatan. Karena kita ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan kesehatan dalam diri kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan ini tadi? Disiplin. Artinya menerapkan rasa disiplin pada diri kita. Nah, di sini peraturan kelas dibuat, kemudian akan menjadi sebuah keyakinan. Dari sebuah keyakinan kelas akan mendapatkan sebuah lingkungan yang positif yang berakhir nanti pada sebuah budaya positif. Kita lihat di sini.
Definisi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena terkadang pada saat kita hanya mengikuti peraturan, tidak memiliki keyakinan terhadap hal tersebut akan menjadi sebuah paksaan bagi diri kita. Benar Bu? Ya. Karena kalau pada saat peraturannya seperti ini kita akan lebih terkesan terpaksa ya Bu ya. Sedangkan kalau ada keyakinan dalam diri kita, kita akan termotivasi dari dalam diri sendiri. Oh itu yakini diri kita untuk melakukannya, ada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, bentuk keyakinan kelas di kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Ibu? Apakah yang ini atau yang ini? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang ini apa yang ini? Yang mana Bu Ana? Bu Ana? Yang sebelah kiri, Bu. Ya. Sebelah kiri? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, Ya. kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Oke. Terima kasih Bu Ana. Kita akan lihat sebelum kita membentuk ini. Pada saat pembentukan keyakinan kelas, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Artinya, keyakinan kelas itu bentuknya nilainya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, dari sini yang mana tadi menurut kita? Yang ini. Ya, karena pada keyakinan kelas itu dia harus ada nilai-nilai yang positif, bernilai abstrak. Kalau ini hanya berupa sebuah peraturan. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan keyakinan kelas di sekolah, di kelas siswa untuk menerapkannya kepada siswa. Jadi bahwa dia memiliki sifat abstrak, kemudian bernilai positif. Dan ini juga harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu karena akan terus berubah. Pembentukan keyakinan kelas ini, peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya keyakinan kelasnya adalah berkomitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan kelasnya adalah dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan kelasnya gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Peraturan kelasnya bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dengan sabar. Ini adalah kegiatan yang tampak sepertinya ada bersikap positifnya, piket, membersihkan buang sampah, tidak piket. Kemudian membiasakan diri mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, salam, maka tidak tampak adalah berkata kasar kepada teman. Mengaji dan sholat zuhur, empati terhadap teman, kemudian tidak tampaknya adalah tidak mengaji dan tidak sholat zuhur. Kemudian cuek atau tidak peduli terhadap teman. Tampak sepertinya adalah tepat waktu hadir di sekolah, sedangkan tidak tampaknya adalah terlambat. Kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas, maka tidak tampaknya adalah selalu terlambat mengumpulkan tugas. Tampak seperti percaya dan menghormati orang lain, menyapa orang lain. Tidak tampaknya adalah bersikap sombong, bergantian berbicara dengan orang lain, maka memotong pembicaraan orang lain. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam. Tidak tampaknya adalah mengambil dan tidak mengembalikan barang. Tampaknya adalah mengakui dan meminta maaf jika ada kesalahan, tidak tampak adalah tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf. Menghormati orang yang lebih tua dan melawan kepada orang yang lebih tua. Kita lihat, ini adalah tabel Y, tadi adalah tabel T, tidak tampak seperti, ini ada dari tabel T. Yang ini adalah tabel Y-nya.
Apakah kamu perlu bantuan yang terdengar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita bersihkan bersama kelasnya. Terima kasih ya. Sedangkan yang terlihat adalah kalau apakah kamu perlu bantuan berarti peduli dan empati terhadap orang lain. Berperilakunya adalah berperilaku sopan dan santun. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Artinya saling menghormati dan menghargai berupa perilakunya tersenyum, bersalaman dan menyapa ketika bertemu. Kemudian peduli terhadap lingkungan dan gotong royong. Mari kita bersihkan kelasnya. Ini mandiri, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sekarang bersyukur dan berbuat baik, menolong teman. Nah, ini adalah kegiatan tugas guru saya dan tugas murid. Nanti kita bisa membuatnya dengan anak. Ini adalah keyakinan kelas 12B yang saya buat kemarin. Yang ini adalah hasil karya anak-anak. Saya meminta membebaskan mereka menggunakan bank Canva, video, ataupun mereka yang sudah membuatnya. Ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan, anak-anak sudah memahami tentang bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Ini adalah, dan ini berikut adalah video yang dibuat oleh 2 kelompok. Baik, dan ini adalah hasil yang sudah ditandatangani oleh anak-anak setelah mendapatkan meminta anak-anak tadi membuat keyakinan kelas, kemudian anak-anak akan menandatanganinya. Ini artinya mereka bertanggung jawab. Kita tempel, kalau bisa ditempel di kelas. Ini adalah hasil keyakinan kelas anak-anak, kemudian ada harapannya. Kemudian kemarin saya meminta anak-anak untuk menandatanganinya. Tujuannya adalah agar mereka bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka tandatangani dan diharapkan nanti bisa mereka yakini dan terapkan di kelas. Mungkin nanti wali kelas bisa menerapkannya di kelas. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Kita lihat kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki sebuah tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Bapak dan Ibu, apa saja kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia apa saja? Tuh, Bu Amal bisa? Sandang, pangan, papan. Oke, itu rasa aman ya. Ada lagi tambahan? Disayangi, oke, disayangi kata Bu Paryati. Ada lagi Bu Paryati? Benar, disayangi, dicintai dan dihargai. Ada lagi? Ya, bisa mengaktualisasi diri. Ada lagi? Lagi? Belayan jar bularni. Aduh, akhirnya dibelai bularni lah. Bularni ada lagi tambahan? Kebutuhan dasar pian apa lagi bularni? Kebutuhan dasar pian apa lagi? Ayo, kebutuhan dasar pian apa lagi selain belayan? Penghargaan, oke. Rasa bahagia, oke. Ada lagi? Bahagia ibu seperti apa? Bahagia lahir batin. Bahagia lahir batin bularni seperti apa? Ayo. Menikmati hidup dengan enjoy. Kata Bu Baya menikmati hidup dengan enjoy. Kalau Bu Larni tidak bisa dideskripsikan. Baik, kita akan lihat. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah tadi disebutkan Bu Ama, sandang, pangan, dan papan berupa bertahan hidup. Karena kita perlu untuk bertahan hidup, perlu makan, perlu minum, perlu kesehatan, perlu rasa aman.
makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu menjadi sebuah kebutuhan dasar kita dari bertahan hidup. Kemudian kedua, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima seperti yang dikatakan oleh Pak Rianti dan Ibu Larmi, bahwa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ini nggak ada, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tetapi mungkin ini kenapa tidak muncul tadi? Karena ada orang yang memiliki mungkin keinginan untuk melakukan penguasaan, tetapi ada orang yang tidak peduli dengan penguasaan itu. Karena bagi dia, aku cukup menjadi diriku sendiri, ya terserah lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keempat, kebebasan. Artinya dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas, pengen seperti apa. Kemudian ini kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. 5 kebutuhan dasar manusia ini, bila Anda mendapat 4 gelas yang masing-masing diberi label kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saat ini dalam diri Anda, mana gelas yang paling penuh dalam diri Anda? Mana yang dianggap paling terpenuhi, setengah terpenuhi, atau seperempat kosong? Dan terakhir, apa yang menghalangi gelas yang paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Ada yang mau menyampaikan? Kori? Dari 4 label tersebut, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, mana gelas yang paling penuh dalam diri Anda? Semuanya penuh, alhamdulillah berarti. Kemudian ada nggak yang menghalangi gelas yang paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Tidak ada. Oke, terima kasih. Ada lagi, Bu Ana, bagaimana? Artinya kebutuhan dasar kita kalau di sini berarti aman ya. Semua sudah terpenuhi, label kasih sayang terpenuhi, rasa diterima. Kalau Bu Larmi bagaimana, label kasih sayang terpenuhi enggak? Tidak. Bu Larmi tolong sampaikan yang menghalangi gelas paling sedikit untuk terisi lebih banyak apa, Bu Larmi? Apa ya? Kasih sayang, kasih diterima, penguasaan, kebebasan. Mana ya? Yang mana yang paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Kasih sayang secara apa? Kasih sayang orang tua mungkin secara dekat dulu sampai sekarang. Oke. Ada lagi belum nih? Kasih sayang ayam. Kasih sayang ayam bagaimana berarti? Kasih sayang ayam. Jengkok tuh mukanya santai aja, jangan. Kesenangan belum sepenuhnya. Apa alasan yang menghalangi itu, Bu? Jadi terisi lebih banyak. Alasannya kenapa belum senang? Artinya belum senang kenapa? Coba dikeluarkan nih. Kenapa ya? Kenapa jadi belum senang? Tadi kan katanya kesenangan belum penuh. Kenapa? Belum bisa mengekspresikan diri? Masih terganjal? Oke, terima kasih Bu Larmi. Alam gunung dan kita lihat di sini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti ini apa, kebutuhan dasar apa? Kesenangan, baik. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian dan kasih sayang, baik. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, kata Bu Korin. Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima? Penguasaan, baik kita lihat. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ketiga adalah kebebasan, keempat adalah penguasaan. Karena dia ingin menguasai gurunya, penguasaan. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian restitusi, 5 posisi kontrol. Ada 5 hal. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman,
sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah posisi-posisi kontrol yang memang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang guru. Kapan kita menggunakannya? Kita akan saling berdiskusi. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. 1. Khususnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, merupakan proses penghukum. Kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya, sekali ini aja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi pemantau. Terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer. Baik, kita akan menyaksikan video ini. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi belum 15 menit lagi lah. Kunci ini di lawang tarik sini. Ada enggak hati. Simpan ini, simpan ini. Nah, ini tadi make house nih. Kenapa? Kamu lewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, untuk lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi terkukuk biasanya berbicara dengan nada menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa yang dapat menghindar dampak yang terjadi pada murid ketika itu pada. Ini kita lihat dampak posisi penghukum adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian kita lihat lagi pada posisi membuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Cenderung lembut. Pada pembuat rasa bersalah, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya adalah menyalahkan murid. Kita lihat lagi. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kemudian ini adalah posisi yang ketiga, adalah posisi teman. Naren! Pada posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, kemudian untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kemudian
Pada posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendak gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk dapat menyelesaikannya. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat. Gitu lagi. Oke, terakhir adalah posisi kontrol. Apakah aku? Kita lihat di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pemantau, pengontrol, teman. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya, berarti posisi teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, berarti ini adalah pemantau. Karena dia melakukannya karena ingin mendapatkan sesuatu dan ada nilainya. Kemudian ini adalah identitas dirinya jika kita melakukan pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, identitas yang dihasilkan akan identitas gagal karena anak tidak akan berkembang di sini karena dia merasa keterpaksaan. Sedangkan pada identitas sukses berada pada posisi teman, tetapi juga pada teman tidak bisa dibenarkan, tidak bisa terus-terusan karena anak akan menjadi manja dengan kita. Mereka akan karena beranggapan kita adalah teman, mereka melakukan sesukanya. Kemudian pada pemantau, dan yang paling bagus adalah manajer karena dari manajer kita mengontrol diri anak dan membuat kesadaran diri dalam anak. Kemudian ini motivasi eksternalnya dan perilaku negatif kalau di pemantau. Nah, pada posisi manajer dia akan mampu mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang menjadi lebih baik, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Terakhir, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid dapat menghasilkan mandiri yang dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lihat pada menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya kita menyebutkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada validasi. Artinya kita ingin menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menurut Bapak dan Ibu, pada posisi yang manakah yang Bapak Ibu inginkan sebagai guru di sekolah ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Posisi yang mana yang ingin Ibu lakukan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah? Sebagai penutup, lihat nih. Saya lakukan tentu yang manajer, karena di situ murid itu adanya sadar diri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Artinya pada saat kita sebagai posisi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yakni penghukum. Penghukum pada saat anak, tetapi juga kita tidak langsung menghukumnya. Ada alasan-alasan tertentu mengapa kita harus menghukumnya. Kemudian pada posisi kedua yakni sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Tapi itu akan menghasilkan identitas yang gagal. Kita bisa menghukum anak jika dia terus berulang dan berulang melakukannya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai posisi teman adalah mengajak dia bicara dan berkonsultasi. Yang keempat adalah posisi pemantau. Artinya kita tetap mengontrol anak pada saat dia melakukan kesalahan, kemudian dia berjanji memperbaikinya, kita akan mengontrol. Dan paling terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi yang paling baik pada saat ini karena akan menghasilkan identitas yang sukses bagi diri anak dan akan mendapatkan anak akan memiliki kesadaran diri dan meyakini keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Mungkin
Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang budaya positif di sekolah kita yang mungkin Bu Larmi pernah melaksanakan segitiga restitusi dengan anak-anak pada posisi yang mana? Kalau pengalaman sih untuk memakai restitusi dulu, kemarin sempat membuat kesepakatan belajar. Saya mencoba membuat kesepakatan belajar. Jadi kesepakatan belajar itu, pertama sih mulai bisa membagi, ternyata kalau kita menyampaikan apa yang kita inginkan itu ternyata lebih mudah daripada kita disuruh oleh guru supaya kayak begitu. Terima kasih Bu Larmi. Baiklah, tadi mungkin penutup kita menyatakan bahwa posisi yang terbaik kita sebagai guru adalah memang posisi manajer, karena dengan posisi manajer akan meningkatkan kesadaran diri anak dalam melakukan jika dia melakukan kesalahan dan kita dapat merestitusinya dan memperbaiki kesalahannya secara termotivasi secara intrinsik. Semoga budaya positif di sekolah kita dapat kita terapkan dengan menerapkan 5 posisi kontrol yang sudah kita ketahui bersama. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu diseminasi budaya positif hari ini. Saya ucapkan terima kasih, salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningan Dayani, guru dari SMA Negeri 1 Pulau Timur. Kali ini saya akan memberikan testimoni dari rekan kerja saya, Sari Arbayanti, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kota Baru. Dari kegiatan diseminasi tadi, Ibu Sari Arbayanti sudah menguasai tentang budaya positif. Dan dalam penerapan di sekolah, Ibu Sari Arbayanti sudah membuat kesepakatan kelas bersama, kelas 12B. Ibu Sari Arbayanti sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana ketika anak melakukan kesalahan, Ibu Sari sudah restitusi. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaul tanpa batas, bersama-sama menjaga kerukunan, kedamaian, menjaga pergaulan demi kenyamanan berkelas. Bergaul tanpa batas itu tadi saya kutip ya. Bergaul itu ada batasnya, ya. Selalu tiket kelas dan semua. Oke, selalu tiket kelas taruh di sini. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran maupun tidak. Oke, jangan berisik berarti kita masuk lagi, ya. Oke. Tetapkan menjadi orang yang bisa menjaga kebersihan. Oke, taruh di sini. Teman kelas selalu solid, berarti di sini ya, berbagi ya. Sulit apa solid nih? Sulit tuh. Jangan mencolok-colok dan selalu menjaga kebersihan di dalam kelas kita akan diskusi ya. Jangan membuang sampah di kolong meja. Wah, banyak yang tidak
Jagalah kebersihan kelas dan jangan buang sampah sembarangan. Nah, laksanakan jadwal piket. Membuang sampah yang ada di depan kelas. Nah, sering senyum. Sepatu agar lantai bersih. Jangan ribut, jangan bergaya berlebihan atau teriak-teriak, kemudian bergaul tanpa batas. Bersama-sama menjaga kerukunan, kedamaian dan menjaga kondisi nyaman dan teman. Ini masuk ke bagian ranah yang mana? Saling kan? Baik. Sama? Keduanya, ada nggak saling informasi di sini? Ada? Sekarang saya perhatikan saya ini teman-teman kelas sosial kerja nih. Budaya, pemahaman kita. Dan kerja sama, ya. Terus solid silaturahmi apa nih? Solid katanya ada solid bersama-sama, semangat kerjasama, lebih baik kompak dan tidak beda-bedakan teman. Satu aja, sini satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti dari kelas 12B. Di sini saya akan menyampaikan testimoni keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Latifah dari kelas 12B. Saya akan menyampaikan testimoni keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan. Keyakinan kelas adalah peraturan yang disepakati bersama tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang kami buat bersama. Mengapa perlu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu diperlukan karena dapat membentuk karakter positif serta menumbuhkan semangat belajar bagi siswa-siswinya. Karena keyakinan kelas dapat membantu kami dalam menjalankan peraturan kelas agar lebih teratur dan tentram. Apakah menurut kamu keyakinan kelas itu penting? Mengapa? Sangat penting. Dapat memberikan kebiasaan-kebiasaan positif serta memberikan teladan bagi seluruh warga kelas. Penting karena keyakinan kelas dapat membantu membangun budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana kamu menerapkannya di kelas agar konsisten dan berkelanjutan? Dalam mewujudkan itu semua diperlukan dukungan. Yang pertama adalah niat dari dalam diri siswa-siswi untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Yang kedua, dukungan dari pihak guru serta kepala sekolah. Ada yang melanggar keyakinan kelas bisa diberlakukan sanksi mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Upik tahu nggak jadi Ibu panggil ke sini? Ya, Bu. Saya tadi melihat tentang jawaban kawan saya pas ulangan matematika. Oke. Kalau Upik sudah tahu apa kesalahan Upik, menurut Upik kelakuan Upik tadi benar atau salah? Ya, Bu, itu hal yang salah, Bu. Maafkan saya, Bu. Baik, kalau kamu sudah mengaku salah, tidak apa-apa. Berbuat salah itu memang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Upik harus berusaha untuk memperbaikinya dari kesalahan yang Upik buat. Apakah Upik mau? Ya, Bu, benar. Saya menyadari kesalahan saya, mencontek dan kerjasama untuk mengerjakan ulangan harian matematika, Bu. Ibu di sini tidak mau mencari siapa benar, siapa salah. Apakah Upik mau menyelesaikannya bersama-sama Ibu? Kita cari solusinya bersama-sama. Ya, Bu, saya mau, Bu. Saya mohon maaf atas kesalahan saya perbuatkan. Saya menjawab soal ulangan selanjutnya dengan baik dan mengerjakan sendiri. Upik, menurut Upik itu memberikan dampak yang baik nggak buat Upik? Tidak, Bu, karena itu memberikan dampak negatif bagi diri saya. Saya menjadi orang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita menyelesaikan untuk mencari solusi yang bersama-samanya ya. Mau? Ya, Bu, saya mau. Sekarang Ibu tanya, pasti ada alasan Upik kenapa sampai mencontek jawaban kawannya tadi tuh? Ya, Bu, karena tidak sempat belajar, Bu. Karena pas malamnya itu main game terlalu berlebihan sampai tidak ingat belajar. Game boleh, nak. Tetapi ingat batas dan waktu dan ingat dia pelajar. Kita tugasnya untuk belajar. Jadi Upik harus bisa membagi waktu. Misal main game 2 jam, sambung belajar cuma setengah jam nggak jadi masalah. Kemudian sambung lagi, Upik nanti belajar lagi. Upik senang dengan main game. Tanggung jawab Upik pun sebagai pelajar dapat dijalankan. Paham? Menurut kamu apakah hal tersebut berdampak negatif pada diri kamu? Iya, Bu, berdampak negatif karena saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Akhirnya menyakiti diri Upik kan ada? Iya, menyakiti, Bu. Menyakiti, kenapa? Karena mencontek teman. Nah, paham nggak dengan materi itu? Enggak, Bu. Nah, oleh karena itu kalau Upik tidak paham dengan materi itu, bagaimana nanti ibaratnya Upik memperbaikinya, ya kan? Itulah konsekuensi yang akan Upik dapatkan pada saat Upik mencontek jawaban kawan. Karena Upik tidak tahu kapasitas diri Upik dalam memahami pembelajaran matematika itu sampai di mana. Rugi nggak buat Upik? Rugi, Bu. Nah, rugi kan? Ruginya buat Upik sendiri karena akhirnya Upik nggak paham materinya. Kita sebaiknya membiasakan diri untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap apapun tugas yang diberikan oleh guru. Baik bagi ibu memberikan tugas matematika ataupun pilihan harian ataupun pada guru yang lain. Efeknya apa? Tanggung jawab yang Upik biasakan dalam diri Upik, kemudian sifat jujur yang biasa ditanamkan dalam diri Upik akan berdampak baik pada diri Upik dan perilaku Upik. Ya, ingat nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Ingat, Bu. Apa? Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam belajar. Oke, disiplin dalam belajar. Apakah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Kamu tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya agar keyakinan kelas yang kamu langgar dapat kamu terapkan dalam hidup kamu?
Ya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap diri saya agar membentuk karakter diri saya yang baik. Cara tidak mencontek saat ulangan lagi Bu. Ya oke, tidak mengulangi, berjanji ya, tidak mengulangi lagi. Kemudian nanti malam kalau pada saat mau belajar paling tidak sisihkan setengah jam, atau kalaupun setengah jam nggak bisa 15 menit lah Pik buka bukunya sih, tapi bagusnya setengah jam. Jadi ada waktu Pik untuk belajar sedikit. Budaya positif, jujur dan bertanggung jawab itu memang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kenapa? Kamu berlaku jujur, teman akan percaya. Pada saat nanti kamu sekali aja nggak berlaku jujur, guru melihat kamu mencontek akan mencap kamu bahwa kamu akan mencontek terus nih. Nah, jadi guru pasti was-was dengan kamu. Tapi kalau kamu berlaku jujur, sudah memperbaiki diri kamu, otomatis guru nggak akan mencap kamu dengan yang tidak baik, tapi mencap kamu dengan hal yang baik. Karena kamu akan menerapkannya di kelas, bagaimana kamu menerapkan keyakinan kelasnya? Ibu, saya akan menerapkannya di kelas dengan cara bersikap jujur dan membiasakan diri agar tidak mencontek kembali. Oke, jadi biasakan melalui pembiasaan diri dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku jujur dan bertanggung jawabnya, nak ya. Jadi UPIK juga dikenal sebagai UPIK yang baik dan jujur. Dan itu kedepannya proses pembiasaan yang kamu laksanakan jujur dan penerapan bertanggung jawabnya akan kamu pakai nak di masa depan. Misalnya pada saat kamu bekerja. Pada saat kamu bekerja, perilaku jujur sangat penting. Karena orang akan menyerahkan pekerjaan ke kamu bertanggung jawab, kamu mengerjakannya dengan baik dan benar, orang percaya dapat hasil yang bagus, orang akan kembali lagi kepada kamu. Tapi saat kamu mencoreng kepercayaan orang itu secara tidak langsung, mereka tidak akan percaya. Paham? Keyakinan kelas yang kita buat kemarin bukan untuk secara ditempel biasa, tetapi untuk kita yakini, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terbentuk karakter yang baik dalam diri UPIK, ya. Saya akan menerapkan dalam diri saya berkeyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang UPIK dapatkan dan teman-teman yang dapatkan juga yang kita tempel di kelas, kalian yakini dan kalian terapkan sehingga nanti di masyarakat dapat terpupuk dengan baik dan membentuk karakter kalian dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak atas arahan yang telah Ibu berikan. Terima kasih banyak. UPIK boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.